Susan ila musannif hadha al-kitab asy-syekh Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi wa Syekh Muzan Syekh Samani Jurakates wa Syekh Jawar Rizal wa Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani wa Syekh Yasin Asmuli wa Syekh Hanan Maksud Abdul Fattah bin Abdul bin Saleh Qadis Al-Yafi wa Syekh Muhammad Qadis sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu lana wa lahum fatahallahu qulubana futuhal arifina bi barakatihim wa bi karomatihim bi hurmatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadirin para jamaah, para bapak dan para ibu sekalian. Kita meneruskan kembali kajian rutin kita melalui kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah menyertakan hidayah, taufik, ridho, rahmah, futuh kepada kita semua. Dan semoga menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, barokah di dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita baginda Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat dari beliau, keluarga beliau, dzurriyyah beliau, sama nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa lan dan riwayataken saking Abi Musa nyatane Abdillah bin Qaisin Abdullah bin Qais al-Asy'ari kang bangsa Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abdullah bin Qais, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Yaman. Anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha sa'tamani Allah taala halimah luhur sapa Allah. Kuya besutu beber sapa Allah yadahu ing rahmat lan maghfirah Allah bilaili ing dalem wektu bengi liyatuba terapun taubat sapa musiun nahari wong kang gawe ala ing dalem raina wa yabsutu lan beber sapa Allah yadahu ing rahmah lan maghfirah Allah liyatuba supaya taubat sapa musiun laili wong kang gawe ala ing dalem wektu bengi hatta tatlu asy-syamsu hatta tatlu sehingga muncul atau terbit apa asy-syamsu sengenge min maghribiha saking nggon surupe syams. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Alhamdulillah hadirin, kita sampai pada sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah telah membentangkan yadahu. Yadahu ini kalau dimaknai secara harfiah, ya, itu tangan Allah. Cuman ini kalimat menurut para ulama adalah kinayah, bahasa kiasan.
bukan makna sesungguhnya. Karena ketika nanti dimaknai dengan makna secara harfiah, tangan Allah, Allah membentangkan tangannya bilaili, di waktu malam. Ini akan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak memahami Allah itu secara tajsim, menjisimkan Allah, mentasbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengapa seperti itu? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merujuk pada beberapa firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah itu tidak sama dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Kalau makhluknya berjisim, makhluknya memiliki fisik dan lain sebagainya, dari bentuk-bentuk makhluk, sifat-sifat makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Karena termasuk dalam konteks membahas hadis ini, kalimat ini, ya, Allah membentangkan tangannya, ini ditakwil oleh para ulama, termasuk diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Beliau sebagaimana dikutip dalam Dalilul Falihin, beliau mentakwil kalimat tersebut dengan qabulit taubah, yakni Allah membentangkan tangannya, artinya Allah menerima taubat. Nah, kebiasaan makhluk itu ketika ingin menerima sesuatu biasanya dengan membentangkan tangan, ketika menolak sesuatu dengan menggenggamkan tangan. Maka ini bahasa kiasan yang ada pada hadis ini yang menunjukkan bahwa Allah itu menerima taubat dari hambanya. Imam Al-Qurtubi berbeda lagi. Imam Al-Qurtubi ada kemiripan juga dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mentakwil membentangkan tangan itu artinya menerima taubat, wastidamatil lutfi warahmah, dan artinya juga Allah juga menebarkan atau membentangkan rahmat kepada hambanya. Jadi makna hadis ini adalah sesungguhnya Allah telah membentangkan rahmatnya, membentangkan untuk menerima taubatnya, dan juga maghfirahnya. Ada dari pendapat para ulama yang lain. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, agar orang yang berbuat salah, berbuat dosa di siang hari itu mau bertobat di malam hari. Wa yabsu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai nanti matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Mari kita kupas satu persatu terkait dengan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini kita akan dapat memahami bahwa Allah itu akan selalu membuka pintu taubatnya. Seberapapun dosa manusia, seberapapun dosa kesalahan hambanya, Allah masih berkenan
membuka pintu taubatnya, membuka pintu ampunannya. Karena ampunan Allah, pintu taubat Allah jauh lebih besar dibanding kesalahan dari makhluknya siapapun. Sebesar apapun kesalahan dan dosanya, masih lebih besar ampunan Allah. Seberapapun banyak daripada kesalahan hamba-hambanya, masih lebih banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik di sini, seperti dikutip oleh Al-Imam Al-Qadiyah ya, dalam sebuah karyanya Ikmalul Mu'allim, di sini Rasulullah menyebutkan innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Kalau melihat bahwa Allah itu menerima taubat dari seorang hamba kapan saja, di mana saja, selama matahari itu belum terbit dari tempat terbenamnya. Sebelum matahari itu terbit, belum terbit dari tempat terbenamnya, pintu tobat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini yang menarik, kata Al-Imam Al-Qadiyah, itu Rasulullah menyebut kalimat al-lail dan an-nahar, kalimat malam dan siang. Padahal taubat Allah itu berlaku untuk semua waktu. Nah, ini menunjukkan ada keutamaan tertentu di waktu malam dan siang tersebut. Nah, terutama kalau malam hari itu sepertiga malam yang terakhir. Karena banyak hadis tentang waktu tersebut. Ada riwayat ketika saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam, setelah terungkap jati diri Nabi Yusuf bahwa dia kemudian menjadi seorang perdana menteri di Mesir, lalu kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah menzalimi kepada Nabi Yusuf itu kemudian menyadari kesalahannya. Dia minta kepada ayahnya, menika Nabi Yakub, untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yakub menjanjikan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf ini untuk memintakan ampunan kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini menunjukkan keutamaan waktu tersebut hadir. Enten sebuah hadis ngeten. Hadis ini padanannya sebetulnya banyak. Salah satu riwayatnya adalah riwayat Imam At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Idza baqiya thuluthul lail, ketika telah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam itu kira-kira jam pinten sing terakhir. Malam itu terhitung mulai terbenam matahari, mulai maghrib wau sampai subuh menjing. Subuh katakan cara gampangannya 3 jam itu dari jam sekawan ya. No? Terus setengah gangsal. Setengah gangsal maghrib ini kok jam itu setengah 6. Nah, ini dibagi 3. Bagi 3 ya, kira-kira jam 2 ke atas lah ya. Itu sepertiga malam yang terakhir. Nah, ketika waktu itu datang, ini setiap hari ya. Setiap hari. Ketika waktu itu datang, qala Allah berfirman, Allah berseru pada saat itu. Apa seruan Allah? Man dzalladzi yastakshifu dzurra. Siapa yang saat ini tertimpa musibah, tertimpa problematika kehidupan, tertimpa masalah, lalu dia memohon agar dihilangkan, diselesaikan masalah itu, akshifu anhu, aku selesaikan masalah itu. Di kula sampeyan lek punya problem apapun, menungso niki anjene nggone problem, hidup itu saja sudah problem ya. Jadi lek menungso niki duwe problem niku wajar. Lek gak kepengin problem ya aja
Hidup sendiri itu sudah problem. Nah, masing-masing orang ini kan problemnya berbeda-beda, beragam. Maka tempat mengadu yang terbaik dan dipastikan dapat solusi ini ngadu dan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu terbaik ini sepertiga malam yang terakhir itu. Tunjukkan malam hari bangun jam 2 ke atas, sholat sunnah, napa mawon pun sholat sunnah, taubat, hajat, tahajud. Jangan lupa tutup dengan witir kalau memang belum witir setelah sholat isya. Kalau setelah sholat isya sudah witir ya malam tidak perlu witir lagi. La witron fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka sholat yang terakhir dalam sujud terakhir matur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wadul, ya Allah, kalau enggak ada masalahnya itu. Dalam sujud itu, Pak. Tapi lek wadul ini gawe bahasa Indonesia, bahasa kita masing-masing. Jangan dilafadzkan. Batal sholat kula sampean. Sebab sholat itu harus bahasa Arab. Nah ini kula sampean wadul bahasa Arab gak iso basa Madura ya gak apa-apa wis konco dhewe. Nah, cuma ngoten cukup dalam hati saja wadul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kok ngeten ya Allah. Namun panjenengan pangeran kula, namun panjenengan sing paham masalah kula, namun panjenengan yang bisa memberikan solusi jalan keluar terhadap masalah kula. Ya Allah, jangan kasihanilah saya ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa saya ini sebagai penghalang dari rahmat-Mu. Saya memang hamba-Mu ya Allah yang hina, yang bodoh, yang pokoknya awak ini direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari ngoten nyuwun. Pun malah meninggikan diri sendiri wae sujud kula niki sajane wong pinter Gusti. Gelar kula niki mosok kula nyuwun ngeten mboten sampean paringi lho. Gusti Allah mboten seneng nek delok wong rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Setelah memuji Allah, setelah merendahkan diri kita di hadapan Allah, baru nyuwun napa sing kula panjenengan. Mustajab. Allah pun janji soal waktu niku Allah sudah berseru. Siapa yang mendapat masalah lalu mengadu kepadaku, akshifu an. Man dzalladzi yastarzikuni arzuqah. Siapa yang saat ini memohon rezeki kepadaku, arzuqah, aku beri rezeki. Luar biasa. Waktu ini waktu spesial ya. Man dzalladzi yas'aluni u'tiya. Siapa yang saat ini meminta kepadaku, akan aku beri. Jadi waktu niku memang waktu-waktu sing luar biasa. Jadi menurut Al-Qadiyah, Rasulullah menyebut kalimat lail dan an-nahar dalam hadis itu karena ada nilai spesifikasi di dalam waktu malam dan waktu siang tersebut. Lek waktu siang kapan? Lek waktu siang niku ketika setelah tergelincir matahari. Jadi setelah masuk waktu zuhur. Itu waktu yang mustajabah. Sholat di siang hari, sholat di siang hari bagaimanapun tidak akan bisa mengungguli sholat di malam hari. Utamanya sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah malam hari kalau dibanding dengan sholat-sholat sunnah di siang hari tetap akan lebih utama sholat di malam hari. Kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam sebuah riwayat Rasulullah dawuh arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri yu'dalna bi sholati sahab. 4 rakaat sebelum zuhur itu membandingi sholat di waktu sahur. Luar biasa nih hati.
Makanya Kanjeng Nabi niku dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat wonten Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini kira-kira petang rakaat niku dilakukan 4 rakaat langsung, apa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Menurut para ulama, termasuk dalam Hasyiatul Jamal dikatakan boleh 4 rakaat langsung, boleh dengan 1 salam, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Malah dalam hadis lain dikatakan, ya, arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslim tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam, yakni 1 salam saja. Dengan 4 rakaat itu pintu-pintu langit akan terbuka. Artinya doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut Asy-Syaikh Al-Qadiyat seperti dalam Ikmalul Mu'allim, jadi dengan menyebut kata malam dan kata siang dalam hadis itu, di situ ada nilai spesifikasi terkait dengan 2 waktu itu, ya. Padahal ampunan Allah ini tidak hanya dibatasi siang dan malam, tapi setiap waktu siapapun yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun dosanya, seberapa banyak pun kesalahannya. Kan tetapi dengan penyebutan 2 waktu itu memiliki nilai afdholiyah, nilai keutamaan tersendiri. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai kapan Allah itu membuka pintu taubat itu? Di sini dikatakan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Ini penutupan pintu taubat secara global, ya, secara universal. Semuanya akan terhenti, ya. Terhenti penerimaan taubatnya, penerimaan keimanannya secara menyeluruh semua makhluk ketika matahari sudah terbit dari barat. Kalimat matahari terbit dari barat ini bukan bahasa kiasan. Ini makna yang sesungguhnya, karena di beberapa hadis disebutkan seperti itu. Dalam satu riwayat Rasulullah dawuh, la taqumus sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hingga matahari itu terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu, maka ketika manusia telah mengetahui hal itu, amanu ajma'una, maka seluruh manusia tidak ada yang tidak beriman saat itu. Kabeh sadar kabeh lek wis terjadi matahari terbit dari barat. Nah, kira-kira kapan nih? Non cek suwe cek tenang mawon. Nah, ini pernah Sayyidina Hudzaifah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma ayatu tulu'isy syamsi min maghribiha. Ya Rasulullah,
Kira-kira apa tanda-tanda kalau matahari itu akan terbit dari barat? Kinten-kinten itu tandane nopo Kanjeng Nabi? Niki lek empun enten tandane iki wah sudah dipastikan sebentar lagi matahari itu terbit dari barat dan sebentar lagi pintu taubat sudah tidak akan diterima, ditutup oleh Allah dan tidak akan diterima taubat siapapun dari hamba-hamba Allah. Dan orang-orang yang berbuat baik maka kebaikannya sudah sampai terhenti sampai di situ, sudah tidak bisa menambah kebaikan mana. Sing iman gak iso nambahi kebaikan, yang belum beriman sudah expirednya habis, gak diterima lagi keimanannya. Terus Kanjeng Nabi ketika menjawab pertanyaan Sayyidina Hudzaifah ini, beliau mengatakan, beliau bersabda, tatulu tilkal laila hatta takuna qadra lailataini. Sebelum matahari terbit dari barat, maka akan terjadi malam yang panjang. Malam yang panjang sekadar 2 malam. Jadi kira-kira nggih niki nggih napa namine angen-angen kula mau. Kira-kira terjadi gerhana matahari total sampai 2 hari 2 malam. Sehingga 2 malam itu benar-benar gelap gulita. Nah, di hadis yang panjang itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah, di situ diceritakan, dikisahkan bahwa yang tahu pertama kali kejadian itu adalah orang-orang yang ahli sholat tahajud, sing biasa melungker lek bengi gak ero niku wis keri-keri kari getune, sing biasa tangi bengi niku krana ndelok sik bengi tangi sholat tahajud, sholat sampai lama kesel tidur, wis tak turu wis sampai ngenteni subuh. Begitu bangun kira-kira ndelok jam ngoten lek kula panjenengan ndelok jam, lho wis jam 7. Bareng metu kok sik peteng delok, kok sik peteng, paling jamku sing mati. Tahajud lagi sampai ngelirik jam ini saya muter saja, paling keliru mau nyetel, mari mati paling jam ini. Jadi sing disalahno jame mari. Akhirnya sholat lagi tahajud, kok kesel tapi durung terlihat tanda-tanda mau subuh, tak ngeledak dhisik wis dilem. Tangi cek peteng maneh, delok bintang-bintang langit cek peteng. Wah, jame lho kok jam 12 apa? Jam 12 wis. Salah paling jam. Sholat lagi. Kemudian tidur lagi, begitu bangun kok masih malam. Baru orang-orang ahli tahajud ini sadar, ya Allah, fayafza'un nas. Saat itu manusia histeris, terutama orang-orang ahli tahajud ini mungkin sudah janji Allah itu datang. Kula membaca di kitab Tadhkiratul Qurtubi kalau tidak salah, iya insyaallah Tadhkiratul Qurtubi. Akhirnya manusia berbondong-bondong ke masjid, padha wedi kabeh. Nah, saat itu waktu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul esok harinya itu matahari ternyata terbit dari barat. Terbit. Lu temen wah, amanu ajmaun. Maka pada saat itu seluruh manusia dalam hadis tadi yang saya riwayatkan tadi, semuanya tidak ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Sadar kabeh, takut semua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu sebagaimana dalam Al-Qur'an, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Iman sudah tidak berguna lagi
kalau memang sebelumnya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khairan. Begitu juga orang-orang yang sudah beriman, sudah tidak berlaku lagi dia kebaikan-kebaikan yang akan dia tambah. Buku wis ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lama, kalau kita membaca dalam riwayat-riwayat asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, Allah kemudian mengirimkan angin segar dari Yaman, yang siapapun menghirup angin segar itu, bagi orang-orang yang beriman akan meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Ya kira-kira kayak corona ya, tapi lebih dahsyat itu. Lek corona niku sik ngenteni pirang-pirang dina baru. Lek niki mboten, begitu menghirup meninggal, menghirup meninggal. Banyak di permukaan bumi ini orang-orang, dan semuanya itu adalah orang-orang yang beriman, sehingga iman gak mati malah. Sehingga di permukaan bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kemudian setelah itu beberapa dekade baru terjadilah hari kiamat. Jadi kiamat itu terjadi itu hanya kepada orang-orang yang sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing iman-iman niku dieman kali Allah Subhanahu wa taala. Diambil lebih dulu. Tidak usah nyaksikan hari kiamat, soalnya mengerikan. Coba kalau sampai membaca surat-surat di juz amma itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini digoncangkan oleh Allah. Saking dahsyatnya goncangan itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan apa yang ada dalam bumi, dimuntahkan semua. Gunung-gunung bertebaran dicabut oleh Allah dari tempatnya masing-masing. Langit laut utara, laut selatan tempuk dari satu. Mengerikan. Makanya wong-wong iman gak usah menangi hari kiamat, kali Allah dieman ya, diambil sebelum terjadi hari kiamat itu. Nah, ini hadirin, jadi selama hal itu belum terjadi, matahari terbit dari barat, Allah masih mau menerima taubat ya, permohonan ampunan dari hamba-hambanya. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis sesudahnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima tobat kepadanya. Rawahu Muslim. Dan kemudian riwayat lagi di bawahnya, wa an Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin nabiyyi qal, diriwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum roh itu berada di tenggorokan. Nah ini pintu tobat tertutup secara individu. Secara individu pintu tobat itu tertutup ketika roh sudah ada di tenggorokan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini hadis yang hasan. Kenapa seperti itu? Ketika roh sudah sampai di tenggorokan, itu taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan seperti dalam Dalilul Falihin ini, karena memang syarat daripada tobat agar taubat itu diterima adalah berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali dosa yang telah diperbuat
pada waktu-waktu berikutnya. Nah, bagi orang yang sudah rohnya ada di tenggorokan, itu tidak akan mungkin terjadi karena dia sudah tidak mengalami kehidupan berikutnya. Maka dia tidak akan bisa memenuhi syarat yang salah satu syarat dari taubat itu. Sehingga ketika roh itu sudah ada di tenggorokan, maka tertutuplah pintu taubat. Maka pada saat itulah kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kita. Di wong mukmin dituduhaken tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatannya. Ketika roh berada di tenggorokan, orang-orang kafir juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya. Sehingga bagi orang-orang yang beriman pada saat itu, ketika tahu tempat kembalinya di surga, dia ridho dengan takdir Allah yang diberikan kepadanya. Dan sebaliknya itu terjadi kepada orang-orang kafir. Niki hadirin, jadi beberapa hadis ini, ada 3 hadis ya yang kita kaji. Mudah-mudahan menambah keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi motivasi kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu-waktu yang tersebut tadi itu datang kepada kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo selanjutnya kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Iya, monggo. Untuk sholat qobliyah asar itu apa memang ada 4 rakaat? Qobliyah asar, ya. Ada satu riwayat, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri, ya, wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Ini cuma terkait dengan sholat duhur ya, pertama ini. Siapa yang menjaga sholat duhur 4 rakaat, sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, jasadnya akan diharamkan tersentuh api neraka. Di riwayat lain juga ada 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar itu ada 2 jaminan dari Rasulullah. Satu, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Inilah kula panjenengan mampu, ya. Ini jangan ditinggalkan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, dan 4 rakaat sebelum sholat asyar. Ini karena ada keutamaan secara khusus yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi jelaskan bahwasanya keutamaan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur juga sebelum asar. Nah, dimaksud 4 rakaat itu apakah 2 rakaat satu salam qobliyah mata salat tahiyatul masjid dan 2 qabliyah, dan yang sesudah itu qabliyah, dan yang 2 rakaat lagi itu setelah zuhur. Terus ada tambahan Ustaz. Bagaimana, mungkin di luar tema ini ya, bagaimana
makso sholat orang musafir, padahal musafir ini katakan 1 minggu 2 kali di luar kota misalnya yang bisa dijamak, apakah itu juga boleh dilakukan? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau melihat konteks-konteksnya hadis, terus juga fatwa-fatwa para ulama, memang 4 rakaat sebelum zuhur itu ya qobliyah zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur ya ba'diyah zuhur. Begitu juga qobliyah asar. Di 4 rakaat itu ya memang qobliyah asar. Jadi tahiyatul masjid atau sholat-sholat lain yang tidak diniatkan qobliyah asar atau zuhur ya tidak termasuk itu. Jadi yang dimaksud 4 rakaat tadi itu ya qobliyah dan ba'diyahnya zuhur maupun qobliyahnya asar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, terkait dengan musafir, orang yang bepergian, seberapapun seringnya orang bepergian, katakan jangan seminggu 2 kali, bendino bepergian, tiap hari bepergian. Kalau memang bepergiannya itu memenuhi syarat, ya. 1, tujuannya tidak maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu tidak kurang dari 85 km. Itu diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah, termasuk jamak dan qashar. Jamak dan qashar. Bukan hanya jamak saja, tapi jamak dan qashar juga boleh. Ya terserah nanti apakah melakukan jamaknya saja atau qasharnya saja atau jamak qashar, diperbolehkan. Jadi meskipun itu menjadi rutinitasnya tiap 1 minggu sekali, 2 kali atau tiap hari, dia selalu memang profesinya selalu keluar kota, maka ketika memenuhi syarat-syarat itu ya diperbolehkan untuk melakukan jamak dan qashar. Nah, termasuk juga rukhsah yang lain seperti iftar dan lain sebagainya. Iftar niki ketika berpuasa dia juga boleh tidak berpuasa karena bepergian itu. Tapi ya nanti resikonya harus wajib qadha. Wajib qadha. Ngoten. Monggo yang lain Pak dan Pak Putu. Waalaikumsalam. Oh, salat wusta. Iya. Iya. Jadi sholatil wusta ya. Seperti dalam Al-Baqarah tadi, hafidhu 'alas shalawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat dan juga sholatil wusta, sholat yang utama. Nah, di sini sholatil wusta ini ada beberapa pendapat para ulama. Satu yang dimaksud sholatil wusta itu adalah sholat subuh. Ada lagi yang berpendapat itu sholat asar. Kenapa? Karena waktu subuh dan asar ini terjadi pertemuan malaikat siang dan malam. Jadi malaikat raqib dan atid yang menjaga kita itu punya 2 shift, Pak. Ada shift siang dan shift malam. Tidak jenengan kerja di shift-shiftan, itu berarti tiru-tiru malaikat. Jadi malaikat raqib atid itu ketika waktu subuh yang menjaga antara asar sampai subuh, setelah sholat berjamaah subuh mereka
kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menyetorkan buku catatan amal antara asar dan subuh. Begitu juga ketika waktu asar. Oleh karena itu ketika pelaksanaan sholat subuh dan asar itu terjadi pertemuan malaikat siang dan malam, dan kedua-duanya sama-sama mencatat dua sholat itu. Iku lek wong jamaah tapi sing repot niku lek gak jamaah terus nopo sing dicatat tulisan kalimat. Makanya sholat itu hendaknya dijaga betul. Ini pertemuan dua malaikat. Nek kula sampean mboten jamaah, tidak masuk dua catatannya malaikat. Malaikat siang enggak masuk, malaikat malam juga tidak masuk. Nah, itu yang kemudian dipilih oleh para ulama sebagai sholatil wusta. Terus yang kedua sholat syukril wudu tadi, nggih. Nggih niku memang sholat yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Nah, itu dalam satu riwayat dikatakan hadisni bi arja amalin amil tahu fil islam fa inni sami'tu tufana alaika fil jannah. Hai Bilal, sampaikan kepadaku amal apa yang paling kamu harapkan di dalam Islam ini, karena tadi malam aku mendengar suara terompahmu di surga. Nah, itu kemudian Bilal bercerita kepada Rasulullah bahwa dia tidak sholat, tidak wudhu di siang maupun di malam hari, kecuali setelah wudhu dia melakukan sholat 2 rakaat. Nah, kalau itu bisa include ke sholat qobliyah, sholat qobliyah maupun ba'diyah, napa namine? Ba'diyah, asar maupun zuhur. Misalnya ngeten, jenengan mantun wudu, begitu wudu masuk ke masjid langsung sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu juga selain itu sholat qobliyah, tapi juga bagian dari sholat lisyukril wudu. Karena menurut para ulama pada hakikatnya apa yang dilakukan Bilal itu pokoknya mari wudu terus sholat. Tidak pernah Bilal itu setelah wudu kemudian tidak melakukan sholat. Jadi setelah wudu beliau melakukan sholat. Maka sholat apapun yang dilakukan setelah wudu, maka itu juga masuk dalam bagian li syukril wudu, termasuk sholat sunnah qobliyah. Tapi kalau itu jenengan niatkan qobliyah apa namanya? Jenengan niatkan syukril wudu, tidak masuk dalam qobliyah zuhur. Maka cukup niat qobliyah zuhur mawon. Nah, itu nanti syukril wudunya include ke sana. Karena napa namine inti daripada syukril wudu itu adalah setelah wudu terus sholat. Ngaten hadirin. Entikum, betul. Sampun nggih. Sampun. Wektal mboten enten nggih. Tadi disampaikan bahwasanya ada 2 shift malaikat siang dan malam. Nggih. Kalau tidak masuk dalam sholat jamaah itu tidak masuk dalam catatan. Apakah yang dimaksud dengan sholat jamaah itu tidak termasuk jamaah sama istri misalnya? Karena mau ke masjid lambat atau bagaimana, atau mungkin waktu itu dalam masuk, pokoknya sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah dengan siapapun itu masuk dalam catatan 2 malaikat itu. Jadi intinya memang pada waktu itulah terjadi pertemuan antara 2 malaikat itu. Sehingga meskipun kita seandainya karena satu halangan tidak bisa berjamaah di masjid, di musola, kita jamaah di rumah dengan keluarga kita, itu pun juga masuk dalam catatan kedua malaikat itu. Ngoten nggih hadirin nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarik lana fid dunya wa akhirah.
Rabbana faqihna wa faqih lana wa talamidana wa dzurriyyatina fi dunya rahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap semanten dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.